Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya David Kecedi, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah etika bisnis, yang mana saya akan menganalisis terkait kasus etika bisnis, dugaan pelanggaran etika bisnis oleh Erigo. Berita ini saya ambil dari kumparan.com. Kita tahu bahwa eh, Erigo ini adalah industri fashion retail atau e-commerce fashion lokal yang mana memang menargetkan pasar untuk kaum milenial dan Gen Z, yang mana karakteristik industri ini adalah berkaitan dengan pemasaran digital yang agresif, kolaborasi dengan influencer, dan memang di industri ini persaingannya sangat ketat. Erigo Store sendiri berada di bawah PT Erigo Indonesia yang merupakan pelopor dalam industri fashion streetwear di Indonesia, dikenal dengan strategi pemasaran digital yang inovatif dan kolaborasi dengan berbagai influencer. Erigo berhasil membangun merek yang kuat di kalangan anak muda. Produk-produknya mencerminkan tren gaya hidup urban yang dinamis. Isu etika bisnis yang terjadi pada Erigo. Yang pertama adalah dugaan pelecehan dan eksploitasi. Munculnya tuduhan pelecehan verbal, eksploitasi kerja, dan tekanan psikologis terhadap karyawan. Isu ini mencakup jam kerja berlebihan dan lingkungan kerja yang tidak sehat. Kemudian mengabaikan kesejahteraan karyawan. Perusahaan dituding mengabaikan aspek kesejahteraan dan hak-hak dasar karyawan, termasuk tunjangan dan kondisi kerja yang layak. Respon represif. Respon perusahaan terhadap mantan karyawan yang berani speak up dianggap represif, memicu kekhawatiran tentang kebebasan berpendapat di lingkungan kerja. Kemudian sentimen negatif merek atau brand. Isu yang menjadi viral di media sosial menimbulkan sentimen negatif yang signifikan terhadap citra dan reputasi merek Erigo di mata publik. Dari analisis isu dengan teori etika bisnis, yang pertama terkait dengan etika deontologi. Pelanggaran etika deontologi terjadi karena perusahaan gagal memenuhi kewajiban moralnya terhadap karyawan. Ini mencakup pengabaian hak, martabat, dan keadilan dalam hubungan kerja. Kewajiban moral ini seharusnya menjadi standar universal yang tidak bisa dinegosiasikan. Kemudian teori utilitarianisme. Isu ini menciptakan kerugian besar bagi banyak pihak. Karyawan menderita, reputasi perusahaan rusak, dan kepercayaan konsumen yang menurun. Dampak negatif ini jauh melampaui potensi keuntungan jangka pendek yang mungkin diraih dari praktik eksploitatif. Dan ketiga adalah etika keutamaan. Praktik yang dituduhkan tidak mencerminkan nilai-nilai keutamaan seperti keadilan, empati, integritas, dan tanggung jawab. Sebuah organisasi yang menjunjung tinggi keutamaan akan memprioritaskan kesejahteraan semua pemangku kepentingan, bukan hanya keuntungan. Dampak dari isu etika tersebut terhadap stakeholder. Dampak pada bisnis tentunya ini akan merusak atau mengganggu reputasi dari brand, resiko boykot dari konsumen, kemudian kehilangan talenta terbaik dan penurunan penjualan. Dampak terhadap konsumen tentunya akan hilangnya kepercayaan terhadap merek atau brand, penurunan keterikatan emosional, kemudian pergeseran loyalitas konsumen. Dampak terhadap masyarakat pada umumnya, diskusi luas, kondisi kerja, kemudian ada meningkatkan kesadaran publik, dan dampak pada citra industri kreatif. Kemudian rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Yang pertama adalah perlindungan whistleblower, membangun sistem pelaporan internal yang rahasia dan aman bagi karyawan yang ingin melaporkan pelanggaran tanpa takut retribusi, serta menjamin investigasi yang adil dan transparan. Kemudian pelatihan etika komprehensif,
Menyediakan pelatihan etika yang berkelanjutan bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan, khususnya terkait kepemimpinan, komunikasi non-kekerasan, dan pengelolaan konflik yang etis. Yang ketiga adalah transparansi dan komunikasi terbuka, melakukan klarifikasi publik yang jujur, mengakui kesalahan, dan memaparkan langkah-langkah perbaikan secara transparan, menerbitkan laporan etika tahunan yang mencakup komitmen perusahaan dan progres perbaikan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi internal etis menyeluruh, melakukan audit etika independen terhadap kebijakan dan praktik perusahaan, serta membentuk komite etika internal dengan perwakilan dari berbagai departemen untuk memastikan kepatuhan standar etika. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.